Anda mungkin pernah mendengar Cina beternak ikan di gurun pasir dan di kapal. Namun pernahkah Anda mendengar tentang beternak ikan di luar angkasa? Banyak orang mungkin menganggap ini adalah konsep yang tidak nyata. Namun, Tiongkok telah melakukan hal yang dianggap mustahil. Pada tanggal 25 April tahun ini, Tiongkok mengumumkan keberhasilan peluncuran pesawat ruang angkasa Shenzhou 18. Namun kali ini para astronot juga mempunyai misi khusus, yaitu membawa ikan zebra dan membiakkannya di stasiun luar angkasa Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok silih berganti menorehkan prestasi luar biasa dalam eksplorasi luar angkasa, mulai dari peluncuran pesawat luar angkasa berawak, pendirian stasiun luar angkasa, hingga keberhasilan pendaratan di bulan. Semua itu menunjukkan ambisi Tiongkok dalam industri luar angkasa. Tentu saja eksplorasi luar angkasa tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga menghadapi banyak kesulitan praktis. Ambil contoh misi Shenzhou 13 Tiongkok yang membutuhkan penerbangan di luar angkasa hingga 6 bulan. Selama misi yang panjang tersebut, diperlukan makanan dan perbekalan lain dalam jumlah besar untuk menunjang kebutuhan sehari-hari para astronot. Menurut China Aerospace Science and Technology Corporation, penggunaan pesawat ulang-alik untuk mengangkut pasokan ke astronot memerlukan biaya hingga 353 juta rupiah per kilogram. Contoh lainnya adalah Tianzhou 3, pesawat luar angkasa yang khusus digunakan untuk mengangkut perbekalan ini, memiliki berat 12 ton dan mengangkut perbekalan seberat 5,6 ton, termasuk makanan dan peralatan cadangan stasiun luar angkasa. Data ini menggambarkan bahwa biaya pengangkutan pasokan ke luar angkasa sangat tinggi. Jadi, bisakah manusia menanam sayuran di stasiun luar angkasa? Berbagai negara sudah bekerja keras untuk melakukan eksperimen di bidang ini, dan Tiongkok meluncurkan laboratorium luar angkasa Tiangong 2 pada tahun 2016 dan melakukan serangkaian percobaan budidaya tanaman untuk menghasilkan makanan dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di luar angkasa dalam jangka waktu yang lama. Dilaporkan bahwa Tiangong 2 dilengkapi dengan inkubator mikro yang dikembangkan oleh Institut Fisika Teknis Shanghai, sebuah akademi ilmu pengetahuan Tiongkok yang di dalamnya terdapat padi, yang merupakan ciri khas tanaman pangan, dan Arabidopsis, yang merupakan ciri khas tanaman berdaun hijau. Untuk membudidayakan tanaman ini dengan lebih baik, peneliti Tiongkok menggunakan kendali jarak jauh dari bumi untuk mengontrol suhu dan air yang tersisa di inkubator di luar angkasa. Pada tahun 2019, sebanyak 6 tanaman padi dan 30 tanaman Arabidopsis thaliana berhasil ditanam di Tiangong 2, dan seluruh proses kedua tanaman tersebut, mulai dari perkecambahan, pertumbuhan, pembungaan hingga penanaman benih di luar angkasa dapat diamati secara menyeluruh. Pencapaian ini membuktikan kepada dunia bahwa sayuran dapat ditanam untuk melengkapi makanan segar untuk penerbangan luar angkasa jangka panjang di masa depan. Namun, laju inovasi Tiongkok tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan April tahun ini, Tiongkok mengumumkan bahwa pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 18 berhasil diluncurkan dan membawa 4 ikan zebra untuk dikembangbiakan. Lalu mengapa ilmuwan Tiongkok memilih memelihara ikan zebra di stasiun luar angkasa? Setahu saya, ikan zebra Cina merupakan ikan hias yang sangat cantik. Panjang tubuhnya sekitar 3-4 cm, ramping dan memiliki banyak garis biru tua dari kepala hingga ekor. Yang lebih menarik adalah genetika ikan zebra lebih dari 80% mirip dengan manusia, nomor 2 setelah tikus. Oleh karena itu, mereka menjadi hewan vertebrata pertama selain astronot yang diterima di stasiun luar angkasa. Dibandingkan dengan ikan lainnya, ikan zebra memiliki vitalitas dan kapasitas reproduksi yang kuat. Anak-anaknya hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menjadi dewasa, dan kemudian dapat bereproduksi lagi hingga ribuan telur, dan karena kelebihannya tersebut, ikan zebra menjadi objek penelitian ideal di laboratorium. Banyak juga manfaat memelihara ikan zebra di luar angkasa, tidak hanya membantu kita mempelajari dampak lingkungan gaya berat mikro pada organisme akuatik, tetapi juga menyediakan banyak data pertumbuhan, reproduksi dan perilaku organisme.
Data ini penting untuk membangun ekosistem berkelanjutan di luar angkasa di masa depan, namun kita semua tahu bahwa luar angkasa adalah lingkungan tanpa bobot dan tidak memiliki pasokan oksigen yang cukup. Lantas, apakah ikan ini bisa bertahan? Faktanya, para ilmuwan Tiongkok telah memecahkan serangkaian masalah ini. Agar ikan zebra dapat bertahan hidup di luar angkasa, para ilmuwan Tiongkok secara khusus membangun tangki ikan luar angkasa untuk mereka. Namun mengingat jadwal astronot Tiongkok yang padat di stasiun luar angkasa, selain pekerjaan pemeliharaan harian dan latihan untuk menjaga kondisi fisik, mereka juga harus melakukan sejumlah besar eksperimen di stasiun luar angkasa. Oleh karena itu, tidak mungkin mengharapkan astronot memberi makan ikan beberapa kali sehari. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan membuat alat pemberian makan otomatis. Namun tangki ikan luar angkasa tertutup rapat, dan untuk memberi makan tidak dapat dengan mudah dilakukan seperti di bumi. Dan di luar angkasa yang tidak berbobot, pekerjaan ini akan menjadi sangat sulit. Selain itu, tangki ikan luar angkasa juga perlu mengontrol parameter lingkungan secara otomatis seperti keseimbangan oksigen, suhu, dan pencahayaan. Semua ini dilakukan untuk memastikan ikan zebra dapat bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan yang stabil dan sesuai. Setelah hampir setahun melakukan penelitian, para ilmuwan Tiongkok akhirnya mengembangkan sistem cerdas yang secara otomatis dapat memantau perubahan pertumbuhan ikan zebra dan memberi mereka makan secara otomatis. Baru pada tahun 2019, seluruh sampel tangki ikan luar angkasa akhirnya selesai dibuat dan dikirim ke stasiun luar angkasa Tiangong tahun ini untuk percobaan budidaya ikan luar angkasa. Namun ada faktor lain yang sangat penting dalam ekosistem ini, yaitu sinar matahari. Namun, tidak adanya siang dan malam yang teratur dan pencahayaan alami seperti di bumi akan mempengaruhi perkembangan ikan. Untuk mengatasi masalah ini, para ilmuwan Tiongkok mensimulasikan lingkungan hidup yang mirip dengan kolam terestrial, menggunakan gabungan lumut dan ikan zebra agar mereka dapat tumbuh dengan baik di luar angkasa. Hornwort merupakan alga yang dapat menghasilkan oksigen melalui fotosintesis untuk ikan bernafas. Kotoran ikan menyediakan nutrisi bagi alga, dan mereka membentuk ekosistem yang saling bergantung di ruang angkasa. Untuk mensimulasikan siklus siang malam di bumi, para ilmuwan menggunakan lampu LED untuk memberikan penerangan pada alga lumut tanduk. Dengan cara ini lumut tanduk dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, sedangkan ikan zebra menggunakan oksigen ini untuk bernapas, membentuk ekosistem siklik kecil. Selama pendakian pesawat ruang angkasa berawak, perangkat pendukung perairan yang naik akan menyediakan sumber cahaya LED bagi lumut tanduk untuk menjaga fotosintesis normal dan memastikan bahwa kandungan oksigen ekosistem perairan tetap terjaga pada tingkat normal untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup ikan zebra. Setelah memecahkan masalah sinar matahari, para ilmuwan harus menghadapi masalah air. Di lingkungan luar angkasa yang tidak berbobot, air akan berbentuk bola dan bahkan dapat dipegang dengan tangan Anda. Ini membawa kesulitan besar dalam pengendalian air di luar angkasa. Untuk mencegah air terapung, para ilmuwan membuat sistem tertutup untuk memastikan air tidak dapat keluar. Untuk memudahkan pemberian makan, ilmuwan Tiongkok juga membuat makanan ikan khusus. Makanan ikan ini seperti pasta gigi dan jarum suntik secara otomatis akan menyuntikkannya sedikit setiap hari dan memberikannya kepada ikan zebra. Saat ikan zebra memakan makanan ikan ini, kotoran yang dihasilkan disalurkan melalui pipa ke lumut tanduk yang memberikan nutrisi untuk pertumbuhannya. Menurut pakar penelitian ilmiah Tiongkok, rencana awal percobaan ini adalah membiarkan ikan zebra dan lumut tanduk hidup dengan stabil di luar angkasa selama sebulan, dan kemudian memperoleh beberapa sampel percobaan, seperti telur ikan dan sampel air. Ikan zebra dapat dengan mudah mensimulasikan proses fisiologis dan patologis di luar angkasa. Gaya berat mikro dan radiasi di lingkungan luar angkasa berdampak besar pada tubuh manusia, seperti atrofi otot, pengeroposan tulang, dan penglihatan. Oleh karena itu,
Tinggal di luar angkasa dalam waktu lama akan meningkatkan risiko astronot menderita leukemia dan gangguan mitokondria. Namun dengan mempelajari ikan zebra, para ilmuwan dapat menemukan cara mengatasi masalah tersebut. Dengan menginduksi hibernasi pada ikan zebra, para ilmuwan dapat mempelajari perubahan fisiologis mereka dalam gaya berat mikro dan kondisi radiasi serta mengidentifikasi cara untuk melindungi ikan zebra dari tekanan lingkungan ini. Selain itu, tujuan percobaan ini juga agar manusia dapat mengatasi radiasi yang mereka temui selama penerbangan ke Mars di masa depan. Biasanya, perjalanan kita dari bumi ke Mars memakan waktu sekitar 6 bulan. Selama itu para astronot akan terpapar radiasi kosmik tingkat tinggi. Namun dengan mempelajari bagaimana ikan zebra merespon radiasi, para ilmuwan berharap dapat menemukan tindakan perlindungan yang efektif. Tentu saja, hasil penelitian ikan zebra tidak hanya sangat penting bagi penjelajahan luar angkasa, tetapi juga memiliki nilai tertentu bagi kita manusia. Misalnya, penelitian genetik dan sel ikan zebra dapat memberikan bahan dan teknologi baru kepada industri kosmetik untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas produk. Dalam industri kesehatan, penelitian ikan zebra membantu mengembangkan suplemen nutrisi baru dan produk anti penuaan. Selain itu, ikan zebra juga banyak digunakan dalam penelitian medis, terutama dalam pengobatan penyakit dan membuat panjang umur. Jadi apa pendapat Anda tentang eksperimen yang dilakukan oleh astronot Tiongkok? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.